إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Sidang Idul Jum'ah yang khatib cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terakhir di khutbah kita yang lalu dalam pembahasan kita seputar ilaj al-qulub, obat hati, kita membahas tentang obat yang pertama, yaitu Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Kita akhiri pembahasan daripada obat yang pertama ini dengan membacakan ungkapan terakhir dari penulis. Kemudian kita berpindah insyaAllah ke obat yang kedua. Pada khutbah yang lalu kita sampaikan ungkapan musannif atau penulis, faya man tabhathu an dawa'in liqalbika, wahai engkau yang mencari obat untuk hatimu, dawa'uka fil Qur'an, obatmu ada di dalam Al-Quran. Hatimu yang sakit, obatnya ada di dalam Al-Quran. Ini untuk khitab kepada laki-laki. Wa ya man tabhathina an dawa'in liqalbiki, wahai engkau wanita muslimah yang mencari obat untuk hatimu yang sakit mungkin, maka dikatakan oleh beliau dawa'uki fil Qur'an, sama obatmu juga ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita mau sembuh, mari kita mencari obat kita, jadikan Al-Quran sebagai obat kita, karena Al-Quran adalah syifa, obat, penyembuh, penawar bagi semua penyakit, baik penyakit hati, ya, bahkan penyakit fisik. Sidang Idul Jum'ah yang khatib cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan di akhir-akhir, wa kaifa tuqawimul adwa'u kalam rabbil alamin, ay rabbil ardi was sama. Bagaimana mungkin, kata beliau, penyakit-penyakit, ya seberapa sih besarnya penyakit tersebut? Ya, apalagi virus dasar kecil. Beliau katakan, wa kaifa tuqawimul adwa'u kalama rabbil ardi was sama. Coba kita renungkan ucapan beliau ini, bagus ucapan ini sidang Idul Jum'ah yang khatib cintai. Bagaimana mungkin penyakit-penyakit tersebut bisa melawan daripada apa? Kalam rabbil ardi was sama. Bagaimana penyakit-penyakit yang notabene-nya adalah kecil, virus-virus atau kuman-kuman atau ya penyakit-penyakit yang notabene-nya adalah kecil, itu bagaimana mungkin dia bisa melawan daripada kalam, ucapan, firman Rabbil ardi was sama, yang memiliki dan menciptakan langit dan bumi itu, yaitu kalamullah, Al-Quran. Kita pikir saja, oh iya ya, gimana mungkin penyakit yang kecil, virus apalagi, bisa melawan ya daripada apa? Kalam Rabbil Alamin. Ketika kita betul-betul ingin berobat dengan kitabullah Al-Quranul Karim, mungkin enggak virus kecil atau kuman kecil atau penyakit itu bisa melawan daripada kalam Rabbil Alamin, yaitu Allah Rabbul Izzati wal Jalal, yang Allah sifati Al-Quran ini sidang Idul Jum'ah dalam surat Al-Hijr ayat 87, walaqad atainaka sab'an minal mathani, lihat akhirnya, wal Qur'anal azim. Allah sifati Al-Quran itu azim, besar. Bagaimana mungkin penyakit atau virus ya yang begitu kecil, begitu kita hajar dia dengan Al-Quran, ya,
Bagaimana mungkin dia bisa menang? Cuman yang jadi permasalahan dan pertanyaan, mau nggak sih orang Islam ditawarin obat dengan Al-Quran ini? Mau nggak mereka kembali berobat dengan kitabullah? Bukan berarti nggak boleh kita berobat dengan dengan obat-obatan yang ada, ya, dan seterusnya. Dari herbalnya, kayak kimianya, kayak dan seterusnya, terserah, mubah-mubah saja. Cuman ini penawaran dari langit, mau nggak kita pakai dia berobat? Terutama untuk penyakit hati, ya. Siapa yang mau berobat dengan Al-Quran? Monggo dicoba. Dan mujarrab. Sidang Idul Jum'ah yang Hatib cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berobat dengan Al-Quran. Ya, tes, coba kita berobat dengan Al-Quran. Makanya para ulama menyebutkan ketika Allah berfirman dalam surah Al-Furqan, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ketika dicurhatkan bahwa kaum beliau telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan, yang dicueki, yang nggak dipedulikan lagi. Di antara bentuk, di antara potret meninggalkan Al-Quran adalah apa? Hajrut tadawi bihi, yaitu nggak mau lagi berobat dengan Al-Quran. Sebagian masyarakat kita lebih pede, lebih percaya diri kalau ditawarin ke mbah dukun fulan, alternatif fulan, lebih percaya. Coba ditawarin, coba kau baca Al-Quran, kau dengarkan Al-Quran, kau ruqyah dirimu dengan Al-Quran, dengan Fatihah, muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan seterusnya. Kita dapatkan sebagian kayak nggak semangat gitu. Apa iya bisa sembuh? Nggak semangat gitu. Padahal ini kalam Rabbil Alamin, obat dari langit. Lebih percaya dengan obat-obatan yang dibuat oleh manusia, tangan-tangan manusia di bumi. Sekali lagi bukan berarti nggak boleh. Boleh. Bahkan kita disuruh dalam syariat, tadawaw ya ibadallah, wala tatadawaw biharam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silahkan kalian berobat, wahai hamba-hamba Allah, awas jangan berobat dengan yang haram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh saja, mau herbal, obat kimia, enggak haram kok selama bahannya bukan dari yang haram. Karena Rasul bersabda, "Innallah lam yaj'al syafa'akum fi ma hurrima 'alaikum." Allah enggak jadikan kesembuhan bagi kalian, pengobatan bagi kalian pada yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Enggak boleh kita berobat dari bahan-bahan yang diharamkan. Dari babi dan yang lainnya misalnya. Enggak boleh, haram. Ya, enggak mungkin Allah jadikan kesembuhan pada hal-hal yang Allah haramkan. Itu kaidah yang datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam pengobatan. Ya, dalam pengobatan enggak boleh. Sebagian orang berobat dengan air kencingnya diminum atau naudzubillah. Dia berobat dengan kencing onta, ada hadisnya. Yang mencintai Subhanahu wa taala. Ya, lain masalah. Ala kulli hal, di antara bentuk meninggalkan Al-Quran, menghajar Al-Quran adalah nggak mau lagi berobat dengan Al-Quran. Bahkan sebagian orang awam pede kalau datang ke mbah dukun. Yang datang ke dukun, itu efek buruknya nggak diterima sholatnya 40 malam. Bahkan dia telah kufur dengan apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran yang sedang kita bahas. Jadi sidang Idul Jum'ah yang Hatib cintai karena Allah Azza wa Jalla, bagaimana mungkin penyakit-penyakit itu yang hina dina kecil ibaratnya bisa melawan kalam Rabbil Alamin. Yang tadi Khatib sampaikan Al-Hijr ayat 87, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'an al-azim. Quran disifati oleh Allah azim, besar. Bagaimana yang besar kalah dengan yang kecil? Kemudian sidang Idul Jum'ah yang Hatib cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita dapatkan sebagian kaum muslimin terutama yang punya kemampuan dalam ruqyah misalnya, subhanallah, begitu besarnya Al-Qur'an ketika apa? Ketika mereka meruqyah, mengobati, bahkan dulu ada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ketika ada kepala suku yang tersengat binatang berbisa, hanya dibacain apa? Dipegang tangan kanan, kemudian apa? Dibacain Fatihah, wis kelar. Kayak nggak pernah kesengat sama sekali, sembuh total. Kok dulu bisa, sekarang kok susah ya? Ada apa? Jangan-jangan masalahnya di peruqyahnya. Peruqyahnya banyak dosa, kurang takut sama Allah. Jangan-jangan. Kita dapatkan ada orang di ruqyah susah jinnya keluar, apalagi jinnya ribuan.
Dalam satu badan orang kadang-kadang jin bisa masuk ribuan, ratusan ribuan. Lah kalau peruqyahnya kurang takwa, kurang takut sama Allah, dikerjain sama jinnya. Ya. Kadang-kadang kembali kepada peruqyahnya itu gimana? Kedekatan dia kepada Allah, takutkah dia kepada Allah Azza wa Jalla, ataukah dia termasuk orang yang berani kepada Allah Azza wa Jalla? Dulu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau meruqyah seorang sahabat yang kesambet jin, kerasukan jin, ketemu di jalan oleh Umar bin Khattab hanya apa? Dipegangin kerah bajunya, dicekik seperti ini. Ukhruj ya adu Allah. Keluar kau wahai musuh Allah. Enggak mau keluar. Umar bin Khattab bacain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qaf. Dibacain surah Qaf, baru nyebut Qaf doang. Belum wal Qur'anul Majid belum dilanjut, baru A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Udah ngamuk-ngamuk minta keluar jinnya. Ya. Udah ngamuk-ngamuk minta keluar jinnya. Ya. Kata Umar bin Khattab, tar dulu. Jangan keluar dulu, bentar. Janji ya, kalau kamu sudah keluar sekarang, jangan balik lagi ganggu orang ini. Janji ya. Amma anta fa akhaf fala a'ud. Ya wahai Umar, kalau engkau aku takut, maka aku enggak akan balik-balik lagi. Aku enggak akan rasukin lagi nih orang, kata jinnya. Ternyata ketika Amir Mukminin Umar bin Khattab sudah wafat, maka apa? Lihat Umar bin Khattab, orang yang selalu menangis di malam hari karena takut kepada Allah, sampai-sampai di sini nih, di sini nih ada kayak selokan hitam di sini, hitam ke bawah di sini. Saking banyaknya air mata beliau mengalir, seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam pun di sininya hitam. Saking banyaknya menangis kepada Allah, tegas tapi hatinya lembut. Ya, tegas tapi hatinya lembut. Radhiyallahu taala anhu Umar. Ya, yang setan pun takut sama dia. Lau salakta fajjan la salaka syaitan fajjan ghaira. Ya, kalau engkau tempuh satu lembah wahai Umar, jalan satu lembah, setan milih lembah lain, enggak berani jalan satu jalur sama engkau. Subhanallah. Ya, takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika dia meruqyah, ya, baru baca Qaf, jinnya mau minta keluar dan janji enggak akan balik lagi. Ternyata ketika Umar bin Khattab sudah wafat, jinnya balik lagi merasuki orang tersebut. Seorang sahabat yang dulu melihat Umar bin Khattab meruqyah orang itu dengan apa? Dengan surah Qaf, itu melihat lagi itu orang kerasukan lagi, kesambat lagi. Maka dia ingat dulu ya Umar bin Khattab Amirul Mukminin ketika ngelihat orang ini, dapetin orang ini kesambat, diruqyah pakai Qaf, surah Qaf. Maka orang ini ketika dia masih hidup dan mendapatkan sahabat itu kena lagi, maka apa? Dia ingin ruqyah dengan surat yang sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anul Majid. Dibaca surat Qaf, kayak hampir mau tamat ibaratnya, enggak keluar-keluar. Masalahnya di mana ini? Sampai jinnya ngomong, dia katakan as-surah hiya surah wal qari' ghairal qari'. Mas, suratnya sih sama, tapi yang baca kan beda. Kalau Umar, Masya Allah, takut saya. Kalau kamu, alah. Itu yang mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka dahulu ruqyah, berobat dengan Fatihah saja, kelar penyakit, sembuh. Subhanallah, mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sekedar apa? Ya, apa? Jin dan seterusnya, kerasukan jin dan seterusnya, kesambat jin dan seterusnya. Begitu mudahnya jin itu keluar dengan kalamullah Rabbul Izzati wal Jalal. Kemudian penulis mengatakan alladzi law unzila ala jabal, yang kalau seandainya Al-Qur'an ini diturunkan di atas gunung, la tasadda min 'azamatihi wa jalalatihi, niscaya gunung itu akan hancur, lebur, berantakan, ya, karena kebesaran dan keagungan daripada Al-Qur'an tersebut, ya. Dan itu ditunjukkan dengan firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Hasyr ayat 21. Ya, kita hafal ayat tersebut. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ya, ila akhiril ayat. Bahwasanya apa? Kalau seandainya Al-Qur'an ini kami turunkan di atas apa? Di atas gunung. Kata Allah Azza wa Jalla, engkau akan lihat gunung tersebut khasyi', tunduk. Ya, kau akan lihat gunung tersebut tunduk, ya, meringkuk, ya. Kemudian apa? Mutasaddian, bahkan hancur lebur. Sebabnya apa? Min khasyatillah, saking takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Bayangkan sidang Idul Jumat yang hati cintai, malaikat-malaikat yang fisik mereka besar-besar, bahkan sebagian malaikat itu,
ujung daun telinganya sampai pundaknya saja, ada yang sampai 70.000 tahun, 700 tahun perjalanan baru nyampe ke ujung daun telinganya dari pundaknya, subhanallah. Itu kalau Allah sudah berfirman di langit, sebagaimana dalam hadis dalam Imran bin Husain, bahwasanya apa? Kalau Allah berfirman di langit hanya dengan satu kata, idza takallama Allah bi kalimatin minal wahyi, akhadatil malaikatu ri'datun syadidah. Bahwasanya apabila Allah berfirman di langit sana hanya dengan satu kata saja. Jangankan seayat ibaratnya. Satu kata Allah berfirman di langit sana, itu semua malaikat pada gemetar bahkan pingsan. Yang kemudian yang pertama kali siuman adalah Jibril alaihissalam. Ketika malaikat yang lain ikut siuman, mereka berkata, qalu madza qala rabbukum, qalul haqq. Tadi Tuhan kita ngomong apa? Wahai Jibril, oh Allah kalau berfirman pasti benar, katanya. Subhanallah. Itu malaikat yang agung, hatta Jibril itu pingsan. Gemetar ketika Allah berfirman di langit sana. Bagaimana dengan 30 juz Al-Quran? Kita lawan dengannya, kita hajar dengannya penyakit. Apakah itu penyakit hati, bahkan fisik? Hancur dia insya Allah. Yakin nggak kita? Masalahnya yakin nggak kita? Mencintai sunata. Kemudian benar-benar nggak dalam hati kita ada rasa takut kepada yang punya kalam ini, yaitu Al-Quranul Karim, yaitu Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Sehingga dia ngefek, sembuh beneran. Kadang sebagian orang 1.000.000 kali mungkin dibacain Fatihah, qul a'udzu birabbil falaq, enggak sembuh-sembuh. Ada sesuatu, ada masalah. Sidang Idul Jumat yang khatib cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau boleh saya khatib tarik satu ungkapan bahwa kalau seandainya Quran diturunkan ke gunung saja akan hancur lebur, tunduk takut kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu kenapa ya sebagian orang diterpa hatinya oleh Al-Quran, diperdengarkan ayat-ayat Allah, kok nggak nyentuh ya? Nyentuh aja nggak ngefek gitu. Apalagi akan muncul rasa takut. Wah, jangan-jangan penyakit hatinya udah parah. Yang Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, wallahi law tahurat qulubuna lama syabi'na min kalami rabbina. Demi Allah, kita kalau hatinya bersih, enggak kotor, enggak banyak penyakit karena dosa dan maksiat, lama syabi'na min kalami rabbina. Kita enggak akan pernah puas, kita enggak akan pernah kenyang dari firman Rabb kita, yaitu Al-Quran. Enggak akan pernah kenyang baca, enggak akan pernah kenyang tadabburi, enggak akan pernah puas dari mempelajari dan menelaahnya. Kita nggak akan pernah berhenti berobat dengannya, menghibur diri dengannya, tak kala galau dan seru, nggak akan pernah bosan. Yang bilang bukan Ustadz, Kiai, Habib, bukan. Yang ngomong ulamanya sahabat, menantu Rasulullah, Dzun-Nurain. Wallahi law tahurat qulubuna lama syabi'na min kalami rabbina. Demi Allah, kalau hati kita ini bersih, suci, kita nggak akan pernah puas. Kita nggak akan pernah bosan dengan firman Rabb kita. Yang selalu khotib ingatkan, kadang sebagian kaum muslimin lebih senang dan enjoy dengan nyanyian, musik dan seterusnya. Tapi kok cepat banget bosan kalau disetelin Al-Quran. Ada apa ya? Berarti ada masalah dengan hatinya. Mungkin lagi sakit hatinya. Maka mari obati dengan kalamullah. Obati hati yang sakit tersebut dengan Al-Quranul Karim. Sidang Idul Jumat yang khatib cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian oleh sebab itu khatib akhiri tentang obat yang pertama ini dengan satu pesan. Jangan pernah jauh dari Al-Quran. Bersahabatlah dengan Al-Quran. Dekatlah Al-Quran. Jangan pernah meninggalkan Al-Quran. Baca dia dalam setiap kondisi. Bahkan khatib selip di khutbah ini bahwa sebagian kaum muslimin mungkin menganggap orang baca Quran sambil berbaring tiduran nggak sopan. Boleh, nggak masalah. Mungkin kita yang sudah agak umuran, sakit pinggang atau cepat pegelan, kalau duduk rapi baca Quran, boleh dengan berbaring, dengan tiduran, baca Al-Quran, nggak masalah. Jangankan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Quran turun kepadanya, beliau juga kadang baca Quran dengan berbaring tiduran. Sebagaimana dalam haditsul Bukhari dari jalan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, bahwasanya ibunda kita mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri wa ana haidun thumma yaqra'ul Qur'an. Adalah Rasulullah SAW itu apa? Yattaki, bersandar atau lendotan, tiduran
Dalam sebagian riwayat meletakkan kepala beliau yang mulia di atas pahaku. Kemesraan satu, luar biasa. Kapan kita terakhir seperti itu dengan pasangan kita? Mesra Rasulullah SAW, tiduran di paha ya istri beliau, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Padahal ana haid, aku lagi haid. Wa huwa thumma yaqra'ul Quran. Kemudian Nabi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah ila yaumin alqah, amma ba'd. Sidang Idul Jumat Hatib Cintai Subhanahu wa ta'ala, kita pindah ke obat yang kedua yang dijelaskan oleh penulis dalam kutaib kecil ini. Obat yang kedua dari hati yang sakit adalah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak zikir, dan zikir lafalnya sangat banyak. Ya dari tasbih, ya tahmid, ya takbir, ya tahlil, ya hauqalah dan seterusnya. Yang subhanallah sebagian orang curhat kepada seorang syekh, dia curhat, ya syekh saya ini di PHK, saya ini punya penyakit parah, ya. Kemudian saya banyak utang, saya punya banyak masalah, di keluarga saya banyak problem dan seterusnya, numpuk. Ini penyakit semua buat hati dia ini. Ternyata ya syekh, ada orang pernah bilang sama saya, lazimkan, rutinkan, ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Sering-sering kau ucapkan itu. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Apa masalahmu? Curhatkan kepada Allah. Kau zikir kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Semua ujian yang mendera itu hilang semua. Dapat kerjaan yang lebih baik, sehat, dan seluruh keluarganya anteng lagi, subhanallah. Mandi zikir itu sidang Idul Jumat. Kalau bahasa Jawanya mungkin itu mandi zikir itu. Subhanallah. Apa yang enggak kelar dengan zikir? Apalagi zikir bentuknya istighfar misalnya. Apa yang enggak kelar? Enggak punya anak, banyak istighfar. Di samping banyak sedekah. Ya. Cocok tanam enggak sukses dan seterusnya, ya gagal dan seterusnya, enggak turun hujan dan seterusnya. Istighfar, zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ingatkan kita Anas bin Malik yang punya sawah ladang yang luas di kota Madinah itu. Ketika enggak turun-turun hujan, apa yang beliau lakukan? Beliau puterin itu sawahnya sambil istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah. Puterin. Enggak lama awan datang, hanya menutupi sawah ladang beliau saja. Mandi istighfar itu, mandi zikir itu sidang Idul Jumat Hatib Cintai Subhanahu wa ta'ala. Dan dia obat bagi hati yang sakit. Separah apapun hati sakitnya hati seseorang, ya, separah apapun penyakit hati yang diderita oleh seorang hamba, kau zikir sembuh. Udah ditawarin obat dengan Al-Quran, tambah lagi dengan zikir, sembuh total insya Allah. Percaya. Semuanya didasari dengan janji dari Allah dan janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, percayakah kita? Yakinkah kita bahwasanya innallaha la yukhliful mi'ad? Allah enggak akan mengingkari janji. Kalau Allah janji itu sembuh sidang Idul Jumat. Semua musibah yang mendera kita insyaallah akan Allah angkat. Banyak baca Quran, bercengkrama dengan Al-Quran, banyakin zikir. Dan efek atau dampak ya daripada zikir tersebut, efek daripada zikir ini, efek baik, positif daripada zikir ini terus berkelanjutan sampai kelak di akhirat. Sampai sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Man aktsara min dzikrillah dakhala al-jannata wa huwa yadhhak." Siapa yang memperbanyak zikir kepada Allah, maka dia bakal masuk surga dalam keadaan tertawa. Sambil tertawa dia masuk surga, senang, happy, dhahikatun mustabsyirah.
Perbanyak zikir. Makanya ketika Allah menyebut zikir dalam Al-Quran, selalu dibubuhi dengan kata-kata katsira, katsira, katsira. Uzkurullaha dzikran katsira. Banyak, zikir yang banyak, zikir yang banyak. Ya. Wadzakirin Allah katsiran wadzakirat. Selalu kalau nyebut zikir selalu dibubuhi kata-kata banyak, menunjukkan kita dituntut untuk perbanyak zikir. Makanya Nabi kita, qudwah kita, uswah kita. Kata seorang di antara ibunda Ummul Mukminin mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanih. Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah, mengingat Allah dalam setiap kondisi. Sallallahu alaihi wasallam. Bisakah kita seperti beliau alaihi salatu wasallam? Kalau enggak bisa persis, coba nyerempet-nyerempetlah seperti beliau. Dalam setiap kondisi kita zikir kepada Allah. Takjub saya dengan seorang syekh yang bernama Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, yang sebagian orang enggak suka dengan nama beliau tersebut, beliau Masya Allah, antara suapan makan beliau, antara satu suapan dengan suapan yang lain ketika makan, itu bisa 10 kalian lebih beliau beristighfar. Kita mana ada sambil makan istighfar, yang ada ya. Antara satu suapan dengan suapan yang selanjutnya itu sela-sela astagfirullah. Subhanallah. Itu pendahulu, itu para ulama kita, subhanallah. Orang-orang yang takut, orang-orang yang banyak zikirnya kepada Allah Azza wa Jalla. Para nabi terutama itu lisannya enggak pernah berhenti, enggak pernah kering dari zikir kepada Allah. Makanya pesan Nabi kepada seorang sahabat, la yazalu lisanuka ratiban min dzikrillah. Usahakan lidahmu selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Menakjubkan bagi khatib kisah seorang salaf kita, salafus saleh, orang soleh terdahulu itu namanya salaf. Jangan pobi dengar kata-kata salaf. Salaf itu bukan kelompok, bukan organisasi, bukan partai, bukan. Ya, salaf itu adalah apa? Orang-orang yang telah mendahului kita dari apa? Dari segi umur, mereka udah duluan. Dari segi ilmu, mereka lebih jago, lebih hebat karena dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian murid-murid Rasul yaitu para sahabat, didik lagi yang setelahnya yaitu tabi'in, didik setelahnya tabi'ut tabi'in. Itu namanya salafus saleh. Jangan pobi dengar kata itu. Itu orang-orang baik itu salafus saleh. Namanya juga salafus saleh. Orang-orang yang soleh baik terdahulu. Yang kita dituntut untuk berusaha mengikuti cara beragama mereka karena mereka lebih paham tentang agama ini. Dengar langsung dari lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendahulu kita yang saleh. Dari segi ilmu, ketakwaan, umur, mereka telah mendahului kita. Pokoknya segala jenis kebaikan dan keistimewaan salafus saleh di kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in telah mendahului kita, membalap kita. Kisah yang kita akhiri dengan khutbah kita ini, seorang salafus saleh yang bernama salaf yang saleh, namanya Abul Mulaih. Beliau Masya Allah senantiasa berzikir kepada Allah. Ya. Karena beliau tahu zikir ini adalah obat bagi hati yang sakit. Ya. Zikir akan menenangkan hati dan jiwa. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Beliau tahu itu. Maka kemanapun beliau pergi, beliau berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan efek baik kalau orang selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, ya, dia mungkin pergi dari Jakarta ke mana? Ke Solo atau ke Palembang atau ke Padang, kemana dia pergi. Dia sempat berzikir kepada Allah di sana. Mengingat Allah di sana, beribadah kepada Allah di potongan bumi yang lain sana, selain di kampung halaman dia, di tempat tinggal dia. Maka kalau Allah takdirkan nanti dia kembali lagi ke kampung halamannya dan dia meninggal di kampung halamannya, di hari dia meninggal, potongan bumi yang dia pernah sujud di situ, dia pernah berzikir di situ, dia pernah beribadah kepada Allah di potongan bumi Allah yang lain tersebut, di hari dia meninggal, potongan bumi itu akan merintih, menangis kehilangan orang tersebut. Yang pernah bersujud, yang pernah berzikir di atas ya punggung bumi di potongan belahan bumi yang lain. Subhanallah. Ya. Maka apa? Abul Mulaih subhanallah, beliau kita berikan ilustrasi begini. Misalnya beliau mau berangkat dari Cisarua. Mau datang ke Masjid Nurul Iman. Kita akhiri dengan yang khutbah kita ini. Mau datang ke Masjid Nurul Iman. Dari keluar pintu rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika min al-adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw adlima aw udlam aw ajhala yujhala alai. Keluarlah berangkat zikir, entah istighfar, entah apa, berangkat zikir di perjalanan. Mau tujuannya ke Masjid Ijuk misalnya. Ya. Maka apa? Dari rumahnya sampai ya keluar tol Cibubur sini misalnya.
Terus dia berzikir kepada Allah. Mengingat Allah Azza wa Jalla. Karena dia tahu setiap potongan bumi yang dia lewati, yang dia berzikir di atas punggung bumi tersebut, di atas potongan bumi tersebut, dia tahu semua potongan bumi itu nanti akan bersaksi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dia pernah menyebut namamu di punggungku ya Allah, aku jadi saksi buat dia. Ya, subhanallah. Dia tahu itu, maka dia berzikir. Begitu dari sampai keluar tol Cibubur misalnya, sampai Munjul misalnya, pasar Munjul. Sempat dia lupa, padahal udah mau nyampe nih ke Cilangkap. Atau jangan di Munjul lah, sudah mau sampai di pertigaan situ. Yang Indomaret Alfamart di situ. Udah mau nyampe. Tapi qadarullah dari apa? Dari keluaran tol Cibubur dekat junction misalnya, sampai ke pertigaan sini, sempat dia lupa tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Lali dia kepada Allah, lupa dia kepada Allah. Maka apa yang beliau lakukan? Aduh, sudah mau nyampe Masjid Ijo, bablas aja begitu? Enggak, beliau putar balik lagi. Putar balik lagi ke keluaran Cibubur tersebut. Untuk apa? Untuk beliau mengulangi perjalanan dengan berzikir kepada Allah sampai ke Masjid Ijo. Mungkin kalau ada orang yang melakukan hal tersebut di zaman sekarang, kita akan bilang sejak kapan mas? Dibilang gila mungkin. Tapi begitulah salaf kita terdahulu. Tidak mau melewati potongan bumi Allah dimanapun, kecuali dia berzikir mengingat Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Karena dia tahu hadiahnya orang yang banyak zikir kepada Allah. Fadhkuruni azkurkum. Ingat saya ingat kalian. Sebut saya akan sebut kalian, kata Allah. Dia tahu ilmunya. Ya. Tapi kalau dia lupa kepada Allah, jangan-jangan Allah juga lupa. Nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, ya Allah juga balas dengan Allah lupa sama mereka. Na'udzubillah. Jangan sampai Allah lupakan kita gara-gara kita lupa kepada Allah. Mari banyak berzikir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.